Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Isfiatin Maulida dengan NIM T 2019-1145. Di sini saya akan membacakan hasil dari review jurnal dari kelompok kami yang beranggotakan Imelda Vika Meisani dengan NIM T 2019-1113, Siti Maunatul Azizah dengan NIM T 2019-1132, dan Nur Isfiatin Maulida NIM T 2019-1145. Dengan judul Model Pembelajaran Core sebagai Sarana dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, dengan nama penulis Reza Muizaddin dan Budi Santoso, Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran Volume 1 Nomor 1 halaman 224 sampai 232 tahun 2016. Setiap proses pembelajaran tentunya diharapkan dapat membuat peserta didik memperoleh hasil belajar yang baik. Namun, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil belajar siswa yang belum mencapai standar KKM. Merujuk pada perspektif teori belajar, bahwasanya yang mempengaruhi hasil belajar siswa bisa melalui banyak hal, baik dari faktor internal maupun juga faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah model pembelajaran core yang diduga kuat untuk mempengaruhi hasil belajar siswa, dan ini adalah faktor utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi model pembelajaran core sebagai sarana dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini saya akan mereview mengenai metode penelitian. Yang pertama, model pembelajaran core. Yang kedua, metode penelitian yang dipakai yaitu kuasi eksperimen dengan bentuk non-equivalent control group design. Variabel yang diteliti berupa model pembelajaran core dan hasil belajar siswa. Sampel diambil dengan model rating scale. Sampel penelitian berjumlah 41 siswa kelas 10 SMK Bandung. Responden minat belajar siswa, jumlah 25 item soal valid, nilai ujian akhir siswa. Pengumpulan data berupa wawancara dan tes. Pengolahan data berupa statistik deskriptif. Penelitian dalam jurnal ini mendeskripsikan mengenai penggunaan model pembelajaran core sebagai sarana dalam meningkatkan hasil belajar, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 yang menggunakan model pembelajaran core dengan model pembelajaran tim peer. Dari penelitian ini dapat memberikan solusi bagi pendidik untuk terus mengembangkan model pembelajaran yang digunakan dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan dari penelitian ini, diharapkan para pendidik agar selalu mengembangkan dan memperhatikan suatu model pembelajaran. Hasil ini sejalan dengan beberapa pendapat para ahli mengenai keterkaitan antara pengaruh model pembelajaran dengan hasil belajar. Guru yang menerapkan model pembelajaran yang tepat cenderung dapat membuat siswa lebih puas dan lebih mudah paham dalam kegiatan belajar mengajar, dibandingkan dengan guru yang mengutamakan atau menggunakan model pembelajaran tradisional. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian di sini meliputi Reza Muizaddin dan Budi Santoso. Sedangkan objek penelitian meliputi 41 siswa kelas 10 di salah satu SMK di Kota Cimahi. Perkenalkan, nama saya Imelda Vika Meisani, NIM T 2019-1113. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang hasil penelitian dari Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Hasil belajar kelas yang meliputi hasil belajar kognitif, efektif, dan juga psikomotorik saat diterapkannya model pembelajaran core berada pada kategori sangat tinggi atau siswa mendapatkan hasil di atas KKM yang disyaratkan. 2.
Kedua, hasil belajar kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran think, pair, share termasuk ke dalam klasifikasi sedang, sehingga masih banyak siswa belum berhasil mencapai kriteria kelulusan minimal KKM. 3. Pada kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran core, dalam pembelajarannya terlihat siswa lebih aktif untuk berbicara, bertanya, menambahkan hingga menyanggah mengenai materi yang dipelajari saat diskusi. Berbeda dengan kelas kontrol, siswa terlihat lebih pasif karena hanya memperhatikan dan mencatat apa yang diperintahkan oleh pendidik, sehingga siswa merasa terbatas untuk lebih aktif di dalam kelas. Yang keempat, peningkatan hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran core lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran think, pair, share. Artinya, sekolah dapat menerapkan model pembelajaran core pada mata pelajaran pengantar administrasi perkantoran dalam kompetensi dasar komunikasi perkantoran di kelas 10 salah satu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian kelemahan dan kekurangan dari Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran ini. Di antaranya adalah kelebihan pertama, yakni pada latar belakang artikel jurnal tersebut sudah memuat dan menjelaskan kondisi normal atau ideal, kesenjangan yang ada, dan alasan penulis memilih judul atau menulis jurnal ini. Kedua, pada abstrak sudah mengembangkan secara singkat mengenai penelitian ini, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan simpulan. Ketiga, terdapat kesesuaian antara landasan teori dan variabel penelitian. Keempat, hubungan variabel berjalan satu arah. Yang kelima, metode dan instrumen yang digunakan sesuai yang dibuktikan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya yakni kelemahan penelitian. Di antaranya, 1. Penelitian ini hanya dilakukan di skala terbesar, yaitu pada kelas 10, ada kemungkinan berubah jika dilakukan di kelas lain. Kedua, dalam jurnal ini tidak dijelaskan alasan pemilihan subjek penelitian. Ketiga, pada penyimpulan uji hipotesis tidak dijelaskan secara rinci perolehan hasil T hitung lebih besar dibanding T tabel, yaitu I 9.994 lebih besar daripada 1,6.648. Dan yang keempat, jurnal masih terakreditasi Sinta 4. Setelah kami cek dalam Sinta, jurnal dengan nama Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran dengan judul Model Pembelajaran Core sebagai sarana dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kami teliti ini menunjukkan bahwa akreditasi jurnal ini berada pada golongan Sinta 4, yang artinya jurnal ini memiliki nilai akreditasi 50 kurang dari N kurang dari 60. Jadi, untuk digunakan rujukan sebagai penulisan karya ilmiah masih kurang cocok, karena biasanya jurnal dianggap baik jika akreditasinya di Sinta 1-3. Tetapi perlu diketahui bahwa akreditasi jurnal ini bisa saja naik ke Sinta 1-3 jika dilakukan pengembangan lebih lanjut. Kemudian, jika dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan suatu masalah, proses pembelajaran, menurut kami jurnal ini masih dapat digunakan, dikarenakan jika kita melihat dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa diperoleh hasil yang meningkat, hasil belajar antara siswa kelas 10 yang menggunakan model pembelajaran core dengan model pembelajaran think, pair, share. Hasil penelitian secara umum yaitu model eksperimen terdapat peningkatan rata-rata 17,47% pada pretest dan rata-rata 22,58% pada posttest, sedangkan pada model kontrol mengalami peningkatan dengan rata-rata 17,50% pretest dan rata-rata 21,26% posttest.